Satu, dua. Lagi, satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan di luar Malaysia. Kebaikan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Kita akan masuk pada acara yang berikut. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Gembala Setempat kepada Bapak Pendeta Hermanus Kebano. Kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom. Shalom. Selamat sore saya ucapkan bagi kita sekalian, keluarga besar Dipo dan rombongan dari Jakarta yang saya hormati dan saya cintai, Bapak Ketua Majelis Daerah Gereja Pantai di Indonesia NTT dan rombongan dari Kupang yang saya hormati dan saya cintai. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua menyangkut dengan perintisan pendirian GPDI Jemaat Philadelphia Tua Teno, Desa Baikio, Kecamatan Amangun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja di tempat ini dirintis pada tahun 2019 yang lalu dengan modal dasar jemaat 3 KK. Oleh kemurahan Tuhan, 2020 bulan Oktober yang lalu bertambah jiwa. Lalu kami membangun sebuah gedung darurat yang ada di belakang. Kami belum bongkar. Kami ingin ini juga boleh menjadi kesaksian berdirinya jemaat di tempat ini. 2011 tepat Oktober datanglah Pak Victor dari Soe bersama Ibu melihat tempat ibadah kami, dan dengan kemurahan Tuhan keluarga besar Dipo memberi sumbangan yang begitu indah, begitu besar, begitu bagus bagi kami di tempat ini. Gedung berukuran 7x17 telah selesai lengkap seperti ini. Pastori yang ada di samping berukuran 4x8 meter sudah selesai lengkap. Kursi sebanyak 150 buah sudah ada di dalam ruangan ini. Sebab itu, mulai kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami hanya katakan kepada keluarga besar Dipo, doa kami Tuhan memberkati. Apapun yang menjadi kendala bagi keluarga ini, kami yakin pasti Tuhan atasi dan berkat lipat kali ganda. Mungkin hanya itu saja sekedar saya sampaikan kesaksian yang singkat ini. Silakan Ibu Hana melihat sendiri apa yang kami katakan. Pasti pas. Tuhan Yesus memberkati. Waktu saya kembalikan. Sebuah doa dapat diperhatikan oleh Tuhan. Sebuah doa dapat dilihat oleh Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa kepada keluarga besar Dipo. Luar biasa Tuhan memakai mereka untuk memberkati
gereja yang ada di tempat ini. Yang berikut kami berikan kesempatan kepada Ibu Hana untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Bunda kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom semuanya. Hari ini kami tiba di tempat ini untuk meresmikan, dan saya sungguh sangat bersyukur di atas bukit di tengah-tengah hutan ya, ada gereja sebagus ini. Tuhan kiranya memberkati masyarakat di sekitar sini agar dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati selalu apa yang kami tabur, biarlah menjadi kesukaan di mata Tuhan dan manusia. Ya, terima kasih. Sebuah kesimpulan disampaikan oleh Ibu Hana. Banyak menabur atau banyak memberi akan banyak diberkati. Mereka tidak melihat tempat ini, tetapi tangan mereka ada dan sampai di tempat ini. Dan bukti hari ini mereka mencintai Nusa Tenggara Timur, mencintai Timur Tengah Selatan, mencintai masyarakat yang ada di tempat ini, dan terkhusus mencintai umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tidak ada sesuatu yang terbaik kami membalas doa kami, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menjadi sumber berkat di dalam setiap langkah kehidupan keluarga besar Depok. Kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Bapak Ketua kami berikan waktu dan kesempatan. Haleluya. 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 Shalom buat kita sekalian. Ibu Hana, keluarga besar Depok yang kami hormati dan kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Pendeta Esron yang kami hormati kasih, dan semua kita yang ada, Bapak pelayan di tempat ini yang juga kami hormati, jemaat yang ada di sini, hadirin sekalian yang ada dalam acara yang berbahagia ini. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan, bahwa segala sesuatu dapat terjadi hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tentu kita dapat melihat kalau bagaimana keluarga di Jakarta tidak mungkin lihat tempat ini, tapi itu terjadi dalam karya daripada Tuhan semata. Dan mereka berbuat yang sangat indah. Dan hari ini juga mereka hadir di tempat ini menyaksikan bahwa pengorbanan mereka ternyata diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan kepada jemaat hamba Tuhan di tempat ini kami pesankan, gunakanlah sebaik-baiknya gedung ini. Karena suatu pengorbanan yang sangat mahal. Sekali lagi kami selama daerah Gereja Pantekosta Indonesia Nusa Tenggara Timur beri pesan kepada jemaat dan hamba Tuhan, gunakanlah gedung ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pembacaan Alkitab di depan gereja sudah cukup jelas. Bagaimana caranya? Ada jawaban daripada Tuhan jika umat Tuhan memanjatkan doanya di tempat ini. Dan terhitung hari ini gedung ini diresmikan, ditabiskan, didoakan, kuasa Allah akan mengalir melimpah di tempat ini. Orang sakit akan disembuhkan, didoakan dan sembuh.
Ya, kuasa kami nyatakan di tempat ini. Karena jemaat yang ada di sini bersama Tuhan setia beribadah kepada Tuhan, sehingga masyarakat di tempat ini dapat tolong diselamatkan buat kerajaan Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, gunakanlah gedung sebaik ini, gedung ini dengan sebaiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada majelis daerah GPD yang sudah dapat menyampaikan sepatah kedua kata dan sebuah pesan yang indah. Gunakanlah rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dari tempat ini juga akan memberikan kesempatan kepada pemerintah setempat. Dalam hal ini Bapak Sekdes Desa Lekiu untuk dapat menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Bapak kami berikan waktu dan kesempatan. Salam. Yang terhormat keluarga besar Dipo, yang saya hormati Majelis Daerah GPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Bapak Pendeta Isra Surum, singkatnya semua yang hadir pada saat ini. Mengiringi suasana sukacita yang tercipta saat ini, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang agung, yang oleh kasih karunia-Nya sehingga kita bersama-sama dengan jemaat GPDI Philadelphia Tuatenu hari ini boleh merayakan pentabisan atau peresmian gedung gereja GPDI Philadelphia Tuatenu. Penghargaan apresiasi dari kami sebagai pemerintah desa kepada segenap warga jemaat GMIT Philadelphia GPDI Philadelphia Tuatenu, juga panitia pembangunan, dan yang pasti tidak kami lupakan adalah donatur dalam hal ini keluarga besar Dipo yang telah turut berkontribusi dalam pembangunan gedung gereja GPDI Philadelphia Tuatenu. Satu hal yang kami dari pemerintah desa ingin menyampaikan bahwa pembangunan dari gedung gereja ini melewati proses yang cukup panjang dan dibutuhkan bergandengan tangan jemaat dan juga masyarakat di sekitar. Dan keuntungan daripada pembangunan gereja ini adalah lebih mendekatkan pelayanan kepada jemaat yang ada di sini. Dari kami pemerintah desa juga berterima kasih karena pembangunan gedung gereja ini terkhususnya gereja Philadelphia Tuatenu cukup berubah wajah dusun ini khususnya dan desa Lekiu pada umumnya. Baik, dari segi iman kami tahu bahwa kehadiran gereja di tempat ini bukan hanya untuk merubah wajah desa, namun juga membangun kualitas kehidupan jemaat di tempat ini. Kiranya fasilitas gereja yang ada, yang telah dipersiapkan, ini adalah semua adalah doa daripada Bapak Ibu jemaat GPDI Philadelphia Tuatenu. Kiranya gereja ini juga menjadi wahana pembinaan dan pengembangan mental dan spiritual jemaat Kristen GPDI Philadelphia Tuatenu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya atas nama penjabat Kepala Desa Lekiu
menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Dipo dan juga keluarga besar GPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah bersedia membangun sebuah gedung yang sangat mewah di desa kami. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Inilah ucapan terima kasih kami. Shalom. Pesan singkat dari pemerintah setempat bahwa gereja Tuhan ada di tempat ini bukan ada karena kebetulan, tetapi ada di tempat ini karena seizin daripada Tuhan. Tujuan gereja di tempat ini mendekatkan pelayanan untuk umat Tuhan ada di tempat ini, dan ada sebuah tujuan visi daripada Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Kita akan masuk pada acara ibadah peresmian Gereja GPDI Philadelphia dan akan dilayani oleh Pendeta Ezra Sorul dan juga tim persekutuan doa. Haleluya. Kepada tim kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersuka-cita karena kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah saudaraku semua. Tentunya kepada Bapak Gembala dan seluruh majelis, saya ucapkan selamat. Pada hari ini memiliki gereja yang begitu indah bangunannya, tapi biarlah semangat orang percaya tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Baik saudaraku terkasih, saya bersama Pendeta Puji Marpaung pada keyboard dan Evangelis Yongki Ramla dan saya sendiri Lydia Nur Said dari Jakarta. Kita semua dari Jakarta. Pada kesempatan yang indah ini saya akan membuka dengan satu pujian yang indah. Satu hal kita tahu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, percaya karena Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan bagi Dia, Raja di tengah. Jemaat, nanti saya nyanyi solo. Bagian refrain saudara boleh ikuti saya. Bagian refrainnya yang tahu lagu ini nyanyi bersama saya. Haleluya.
bekerja dalam hidup kita. Amin. Kok nggak semua tunjuk tangan, saudara? Saudara amin, Roh Allah bekerja dalam hidup saudara. Amin. Jadi saudara harus semangat dalam hidup saudara. Saudara, saya sendiri dulu bukan Kristen, ya. Saya Madura, Bapak Madura, Ibu Padang. Ya, bukan orang Timur, bukan. Ini kain barusan dikasih, saudara. Ya, tapi saya sering melayani ke daerah NTT dan Sumbar, saudara ya. Saya sudah ke Niki-Niki, saya sudah ke Kapal, saya sudah ke Atambua, melayani di gereja-gereja Protestan, bahkan gereja-gereja Katolik. Karena saya bukan pendeta. Kalau penginjil masuk mana-mana diterima, saudara. Ya, apalagi mereka rindu mendengar kesaksian. Ya, bagaimana orang Padang, orang Madura bisa terima Yesus. Sedang saya melayani sampai Soe, OE Kampung Lasi. Daerah OE Kampung Lasi itu banyak yang jadi mu'alaf. Tahu mu'alaf? Nah, saudara tahu mu'alaf? Dulu Kristen kalau masuk Islam itu dipanggil mu'alaf. Sekarang saya dipanggilnya murtadin. Ya, karena murtad, saudara ya. Tapi berapa banyak saya pikir dulu saya menguatkan iman saudara-saudara kita di NTT ini supaya jangan jadi mu'alaf. Ya, tapi kenyataannya saudara, Bapak Pendeta telepon saya nangis-nangis. Ibu Lydia sudah datang ke Soe, Ibu Lydia sudah datang ke Niki-Niki, Ibu Lydia sudah datang ke Kapal Atambua. Tapi saya rindu Ibu Lydia datang ke OE Kampung Lasi. Begitu saya datang ke sana, saudara, kok banyak rumah-rumah bagus di antara rumah-rumah kumuh. Ya. Dan Bapak Pendeta bilang, itu jemaat saya 50% Ibu. Gemir, ya. Itu jemaat saya Ibu. 50% jemaat saya dikasih rumah, ya, dikasih uang sayur, saudara, tiap bulan. Tapi harus tanda tangan mau terima jadi mu'alaf. Kita bikin KKR di sana yang datang anak kecil semua. Kenapa? Orang tuanya sudah jadi mu'alaf, tapi anaknya boleh datang ke KKR, ya. Jadi saudara terkasih, kalau saya tidak menginjil pergi ke Padang, ke Madura, tapi justru Tuhan kirim ke tanah Kristen lagi, supaya tidak banyak orang Kristen murtad. Amin, saudara. Amin. Kalau saya dulu, saudara, awal saya jadi Kristen, bapak saya pegang bacokan. Ya, depan saya, tahu bacokan tuh apa sih bilangnya? Pedang. Apa saudara bilangnya? Parang. Ya, bapak saya sambil pegang parang itu, saudara. Dia bilang, Lydia mau mati, aku masuk penjara. Yang penting gak punya anak Kristen. Tapi saya bilang tadi, saudara, kita punya Roh Allah yang tidak membuat kita takut. Amin. Saya berani bilang sama bapak saya, ini ada ibu saya, ada bapak saya yang mukanya udah merah, saudara, udah kayak orang kesetanan, matanya merah, dia pegang kampak, dia pegang bacokan, saudara. Saat itu dia bilang, mau mati aku masuk penjara, yang penting tidak punya anak Kristen. Saya bilang, sekalipun mati tidak akan tinggalkan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Saudara, saya waktu itu, saudara, berani ngomong begitu karena saya tahu, kalaupun saya mati, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Ada jaminan apa? Keselamatan. Saudara ya, ada keselamatan yang kekal. Saudaraku terkasih, saya waktu itu, saudara, sudah jadi Kristen, masih baru dibaptis di GPDI, saya dibaptis. Pendeta CCR Rombon, ya, Jakarta. Bapak saya tanya, siapa yang baptis kamu? Gereja mana? Kalau saya tunjukkan nama pendeta gereja-gereja, cari dibakar. Ya, itu bapak saya, tentara bapak saya, latar belakangnya orang keras. Saya dulu dibesarkan di asrama Kodam. Ya, waktu itu saudara saya jadi Kristen, bukan karena mau menikah dengan Pak Yongki. Pak Yongki juga latar belakang Buddha, papa mamanya. Tapi dia dari kecil sekolah minggu, karena sekolah di Penabur. Ya, dia sendiri jadi Kristen dalam satu keluarga pertama. Dia coba injilin saya. Tapi saat itu ajaibnya, ketemu saya, perkenalkan Yesus, saya tolak 3 tahun. Saya bilang saya tidak percaya Yesus. Isa Al-Masih bukan Tuhan. Di dalam iman percaya saya, dia Nabi ke-24, bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan, tunjukkan ayatnya mana. Saya bilang sama Yogi, dia jelaskan, Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Oh, saya tidak percaya. Saya tolak mentah-mentah. Tapi diam-diam
Saya pinjam Alkitab dari tetangga. Enggak juga saya ngerti. Dari Kejadian saya baca juga kagak ngerti apa isinya. Karena saya bukan Kristen, nggak beriman kepada Alkitab. Ya, saya bukan Kristen. Waktu itu saya belajar bahasa Arab. Kitab saya bahasa Arab. Apa yang terjadi saudara? Lewat Alkitab saya bahasa Arab. Dikatakan di saat Isa dilahirkan, di saat ia meninggal, di saat ia dibangkitkan. Isa Al-Masih lahir, mati dan bangkit. Orang Kristen kalau udah kebangkitan nyanyinya apa? Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kita semua. Nyanyinya bangga, nggak loyo. Kenapa? Kita tahu Yesus bangkit buat siapa? Buat saya dan saudara. Maka di kitab saya bahasa Arab dikatakan, ikutlah aku, Isa, akulah jalan yang lurus. Hampir mirip dengan 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka saudaraku terkasih, diam-diam tanpa stoyongki, saya keluar masuk rumah-rumah ibadah, iman saya lama, cari guru agama, ustaz-ustaz. Gak ada satu yang berani berkata, Nabi itu masuk jalan ke surga, jalan ke surga. Karena apa saudara? Saya mau ikut Isa Al-Masih yang mati tapi bangkit. Amin. Yesus mati tapi bangkit, terangkat ke surga. Dia adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Maka itu saudaraku terkasih, Bapak saya mau bacok saya, Madura keturunan Arab. Nama aslinya Muhammad Said Bawazir. Bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Ibu saya orang Padang asli, dibaptis tahun 2014, terima Yesus. Ya, abang saya paling besar, istri Manado, Kristen, jadi mualaf, dijadikan mualaf. Saudara, akhirnya saudara, abang saya jadi Kristen, istrinya bingung. Sekarang istrinya baru kemarin Desember 2021 dibaptis kembali, terima Yesus. Ponakan saya terima Yesus. Belum anak-anak rohani di Papua, di mana-mana yang kawin sama orang Papua, yang kawin sama Manado, yang kawin sama orang-orang Batak, saudara. Mereka cari untuk diskus sama saya dan Yogi. Dan puji Tuhan, istri-istri mereka yang tadinya bukan dari Kristen, terima Yesus seiman. Puji Tuhan, saudara. Dari itu yang sekarang mungkin lahir dari Kristen, saudara jangan pernah ragu, iring Yesus dengan setia. Amin. Karena tidak ada nama lain. Ya. Adik boleh duduk? Silakan duduk dulu saya. Ya. Singer boleh duduk? Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia ada semua bagi kita semua. Bersorak dari Tuhan, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segalanya. Sekali lagi dia lahir untuk
disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Esra Soru. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita untuk mengerti apa yang hendak Allah bicara pada malam hari, pada sore hari ini untuk kita semua. Kita akan puji ini bersama-sama. Singer boleh nyanyi bersama saya. Karena begitu baik kasih Allah, itu yang kita rasakan. Sekalipun kita mungkin mengalami penderitaan, tapi tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kita akan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh
kasih Tuhan untuk waktu di mana kami boleh bersuka cita bersama pada hari ini karena berkat-berkat Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengar firman. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu, nasihati, ajarlah kami dengan firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman. Mari Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada dulu kembali. Shalom. Puji Tuhan, saya bersuka cita bisa hadir di tempat ini. Ya. Terima kasih juga Pastor doa haleluya. Tuhan. Kalau tidak melalui mereka saya juga tidak mungkin sampai sini juga ya. Jadi saya juga bersuka cita untuk kesempatan hari ini ya. Dan bersuka cita untuk satu tempat ibadah yang bagus sekali ya. Dan berharap bahwa ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Mari kita melihat Mazmur 65. Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasab. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakannya kelimpahan, membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya dengan tirus-tirus hujan. Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebajikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, Mazmur ya, itu sebenarnya adalah lagu pujian. Kalau sekarang saya nggak tahu bagaimana di GPDI, tapi di banyak gereja mereka mempunyai buku-buku lagu khusus. Ya, misalnya di Gemik mereka memakai Kidung Jemaat. Beberapa gereja memakai puji-pujian Kristen, atau juga ada nyanyian kemenangan iman. Nah, orang Israel itu mereka punya buku lagu. Buku lagu ini adalah Mazmur ini. Mazmur inilah semua kumpulan puji-pujian mereka. Sayangnya Mazmur sampai kepada kita tidak ada notnya, tidak ada nada ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana menyanyikannya. Kita pasang-pasang not sendiri ya. Begitu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itu kita yang pasang not. Pasti not aslinya tidak benar. Ya, ini karena lagu-lagu Timur Tengah dia mesti agak minor-minor ya. Ya, kira-kira begitu ya. Tapi yang penting bukan notnya, tapi isi dari nyanyian itu ya, isi dari nyanyian. Dan diberikan judul di sini, nyanyian syukur karena berkat Allah. Jadi orang Israel pada waktu itu merasakan ada begitu banyak berkat Allah, lalu mereka bersyukur melalui lagu ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita, apa sih yang menjadi alasan mereka bersyukur? Mari kita perhatikan
ayat yang ketiga. Di situ dibilang begini, engkau yang mendengarkan doa. Engkau yang mendengarkan doa. Berarti mereka bersyukur karena Tuhan itu mendengar doa mereka. Nah, saudara-saudara, bicara soal Tuhan mendengar, Allah Israel mendengar doa, itu sesuatu yang spesial. Kenapa spesial? Karena Israel itu hidup di tengah-tengah lingkungan bangsa-bangsa kafir. Dan tidak ada satu bangsa pada zaman itu yang menyembah Allah Yahweh seperti Allah Israel. Semuanya adalah bangsa-bangsa berhala yang menyembah Baal, yang menyembah Asitoret, yang menyembah Dagon, yang menyembah Dewa Rimon, dan sebagainya. Nah, berarti bangsa-bangsa lain menyembah berhala. Mereka membuat dari patung, dari kayu sebuah patung. Setelah itu mereka sujud menyembah kepada patung itu. Mereka pakai batu lalu membuat sebuah dewa. Setelah itu mereka sujud menyembah, berdoa kepada dewa-dewa itu. Tapi akhirnya kitab suci berkata, seperti para dewa itu yang punya telinga tapi tidak bisa dengar, punya mulut tapi tidak bisa bicara, punya kaki tapi tidak bisa berjalan, punya tangan tapi tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau dewa bangsa-bangsa dari kayu, dari batu, bagaimana orang pergi berdoa? Bagaimana dewa seperti itu bisa mendengar? Mustahil. Ini beda dengan Allah Israel yang bisa mendengar. Karena itu mereka bersyukur. Kenapa? Engkaulah yang mendengar. Amin. Didengar saja kita harus bersyukur. Daripada bangsa lain, daripada orang-orang kepercayaan yang lain yang kita percaya tidak ada berhala di dunia, didengar saja tidak. Tapi kalau didengar, kita bersyukur. Tuhan dengar. Tapi apakah Tuhan kita hanya, kalau dia hanya bisa mendengar, lalu untuk apa kalau hanya mendengar? Di dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam, dengan perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawabkan. Jadi bukan cuma dengar, tapi jawab. Kalau saudara datang, mana? Bapak desa, Bapak sekretaris, ya, Bapak kami perlu ini, ya Bapak dengar, ya saya dengar, pulang. Besok kita datang nih Bapak, kita ada butuh-butuh, ya Bapak dengar, pulang. Bapak dengar terus, tidak bisa bikin apa? Maka mendengar saja, tapi tidak menjawab, tidak bermanfaat. Tapi di sini Tuhan kita itu dengar lalu jawab. Saudara, beda jawab dengan kabulkan. Karena Tuhan bisa jawab tapi tidak kabulkan. Kalau saudara lihat di Korintus, waktu Paulus bilang, aku diberi satu duri dalam daging. Ya, lalu duri dalam daging itu banyak tafsirannya. Salah satu penafsirannya, duri dalam daging itu adalah semacam penyakit tertentu yang diderita oleh Paulus. Nah, Paulus bilang, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Lalu Tuhan menjawab. Tuhan jawab, cukup sudah kasih karunia-Ku, sebab dalam kelemahan kuasa-Ku tidak sempurna. Tuhan jawab, tapi tidak menyembuhkan Paulus. Berarti jawab dengan kabulkan itu beda. Nah, ada orang bilang begini, Tuhan menjawab doa itu 3 macam. Pertama, ya. Kedua, tidak. Ketiga, tunggu dulu. Ya kan? Ya. Tuhan, kami butuh ini. Tuhan bilang tidak. Itu juga jawab. Tuhan, kami butuh ini. Tunggu dulu. 5 tahun lagi. Tuhan, kami butuh ini. Ya. Jadi ya, tidak, tunggu dulu. Itu jawab. Tapi yang penting adalah dijawab. Nah, Tuhan kita ini dengar doa, jawab doa. Dia jawab doa, tapi dia tidak selalu mengabulkan. Karena kalau Tuhan selalu mengabulkan, kan begini, bapak manakah yang kalau anaknya minta roti, dia kasih batu? Ya kan? Tapi banyak anak, begitu dia lihat batu, modalnya kayak roti. Jadi dia minta, Tuhan berikan roti kepada batu. Maka kalau bapak yang baik kasih, lu makan sudah, maka lu makan batu. Maka bapak yang baik, dia pasti akan berikan roti. Kalau dia pasti akan berikan
memberikan roti kalau anaknya minta batu. Tapi kalau anaknya mengira batu itu roti dan dia terus meminta, Bapa yang baik pasti tidak memberikannya. Jadi kita mesti bersyukur bahwa kadang-kadang Tuhan tidak kabulkan doa kita. Kalau dia kabulkan doa kita, semua bisa lain. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, waktu lebih muda dari sekarang. Waktu saya masih sekolah teologi, saya naksir satu nona Dayak. Nah ini kan calon hamba Tuhan, jadi mesti berdoa. Saya pakai doa puasa. Saya berdoa puasa supaya waktu saya katakan cinta dia terima. Saya sudah berdoa puasa, doa semalam 1 bulan. Habis itu saya katakan cinta. Ternyata dia tolak. Begitu dia tolak, saya bilang Tuhan, kalau tahu dia tolak ini, kenapa repot-repot pakai doa puasa segala macam? Ternyata dia tolak. Saya kecewa. Setelah dia tolak, 1 minggu kemudian terjadi kabar mengempar dari kampus bahwa perempuan yang saya naksir itu dipecat dari sekolah. Kenapa? Karena sudah hamil 2 bulan. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, seandainya saya katakan cinta terus dia terima, lalu sekarang dia hamil di tangan saya, apa kata dunia? Oh Tuhan, saya bersyukur untung dia tolak saya. Untung dia tolak saya. Berarti kita mesti bersyukur bahwa kalau doa tidak dijawab juga, pasti itu Tuhan punya kebaikan. Amin. Jadi jangan marah Tuhan kalau Tuhan tidak kabulkan. Seringkali kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan karena kabulkan. Tapi kalau tidak kabulkan, tidak bersyukur. Tapi sekarang gini, tadi Tuhan dengar, Tuhan jawab. Tapi seandainya Tuhan mau kabulkan, bisa tidak? Mampu tidak? Sanggup tidak? Nah, sekarang kita lihat ayat 6. Dengan perbuatan yang dahsyat, engkau jawabkan. Ayat 7. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Ayat 8. Engkau yang meredakan deru lautan dengan gelombang-gelombang dan kegemparan bangsa-bangsa. Sekarang Tuhan itu dikatakan dia menegakkan gunung-gunung dengan kekuatannya. Gelombang-gelombang laut dia redakan. Kalau gunung dia tegakkan, gelombang laut dia redakan. Masakan untuk mengabulkan doamu terlalu susah bagi dia? Dia memang tidak selalu mau kabulkan, tapi kalau dia mau kabulkan, tidak ada yang mustahil. Bahkan yang mustahil sekalipun bagi pikiran manusia, itu tidak ada mustahil lagi. Tuhan punya banyak cara mengabulkan doa-doa kita. Seorang ibu janda, dia punya kebiasaan, dia sangat mistik, tapi dia punya kebiasaan. Kalau mau berdoa apa-apa, dia selalu tulis dulu di kertas, baru dia berdoa pakai itu kertas. Jadi misalnya dia butuh beras 5 kilo, sabun berapa potong, dia tulis, Tuhan, saya butuh beras 5 kilo, sabun 5 batang, bawang 1 kilo, garam begini. Dia taruh di kertas, baru dia berdoa berdasarkan kertas itu. Satu hari dia sudah, Tuhan, saya butuh beras 5 kilo. Ya, dan dia berdoa. Waktu dia berdoa begini, ada suara Tuhan datang. Ambil itu kertas, bawa ke Om Baba di toko di muka sana. Kasih tunjuk itu kertas. Tapi dia tidak punya uang. Tapi karena suara Tuhan bilang begitu, dia ambil ini kertas doa. Tuhan kasih beras 5 kilo. Dia bawa Om Baba permisi. Ya. Apa ini? Saya butuh beras 5 kilo, saya berdoa, tapi Tuhan bilang bawa ke Om Baba. Akhirnya ini Om Baba ini mulai, orang ini sembahan saya. Tapi baiklah, nanti kita lihat. Mama bisa bawa pulang beras berapa kilo. Lalu Om Baba ambil timbangan, semua besi timbangan yang berat itu, Om Baba kasih turun, ganti dengan kertas doa. Kira-kira lu bisa bawa beras berapa biji bulan. Maka semua anak timbangan pemberat diturunkan, ganti dengan kertas doa, lalu Om Baba mulai ambil beras berapa biji, kan dia naik begini kan. Om Baba taruh beras, ini timbangan tidak bergerak. 1 genggam tidak bergerak, 5 genggam tidak bergerak, setengah kilo tidak bergerak, 1 kilo tidak bergerak, 2 kilo tidak bergerak, 3, 4 kilo tidak bergerak, 5 kilo tidak bergerak. Om Baba ini kalau terus beras habis ini. Akhirnya dengan
Bapak ambil itu beras, isi di kantong, lalu ambil di dasar, lu mau pulang, pulang. Begitu ini ibu janda pulang, Bapak bingung, kenapa ini barang tidak bergerak? Baru dia cek Bapak, timbangan rusak. Terlepas dari timbangan rusak, tapi itu adalah kekuatan sebuah doa. Amin. Tuhan punya cara ajaib bisa kabulkan doa kita. Seorang ibu di kapal, dia naik kapal kelas ekonomi. Dia melalui dari kaca begitu dia lihat orang makan di dalam enak makan buah. Ada jeruk bagus lalu dia bilang, Tuhan, saya pengen jeruk itu. Lalu dia berdoa, Tuhan berilah saya sebuah jeruk. Tiap hari pagi siang malam dia berdoa begitu. Nah di sebelah dia itu ada satu pemuda ateis yang tidak percaya Tuhan. Dia ini namanya Tuhan main berdoa minta jeruk. Nah ini laki-laki ini dia pergi ambil jeruk di dalam. Begitu main Tuhan berdoa, Tuhan berikanlah saya sebuah jeruk. Lalu itu pemuda taruh jeruk di muka. Begitu ini ibu amin lalu dia lihat ada jeruk. Langsung itu bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan kabulkan doa saya, ada jeruk. Lalu itu pemuda bilang, bukan Tuhan yang kasih itu jeruk. Terus beta yang taruh itu jeruk di situ. Aku bilang, beta taruh itu jeruk di situ. Langsung ini ibu bersyukur, oh Tuhan, terima kasih. Engkau bukan hanya mengantar jeruk, tapi engkau pakai seorang anak setan membawa jeruk itu. Jadi anak setan saja kalau Tuhan mau pakai bisa. Apalagi anak Tuhan ya. Kita bersyukur karena Tuhan mendengar, menjawab, dan kalau dia mau dia bisa kabulkan karena semua kuasa ada di tangan dia. Jadi kalau sampai hari ini saudara punya gereja juga, ya itu semua karena Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan kalau dia mau dan ternyata dia mau, sampai hari ini gereja ini ada bukan? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita bersyukur pertama karena Tuhan mendengar, menjawab, dan mengabulkan doa. Ada syukur yang kedua. Coba perhatikan ayat 3 bagian B sampai 4. Engkau yang mendengar doa. Ya. Lalu selanjutnya, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskan. Menghapuskan apa? Menghapuskan pelanggaran. Menghapuskan dosa. Maka syukur kedua itu harus karena Tuhan menghapus dosa kita. Semua kita orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau ada orang merasa tidak berdosa, mungkin orang tidak tahu diri. Ya, saya pernah pergi ke Banteng, lalu ada orang bilang begini, Pak Pendeta, ada satu bapak yang rasa-rasanya semua mati. Bapak Pendeta bisa pergi berdoa. Saya pergi, saya lihat keadaan sudah parah. Kalau saya berdoa kesembuhan, terus dia tidak sembuh dan mati, dia mati masuk neraka. Lebih baik saya menginjili dia. Kalau dia hidup untuk Tuhan, kalau dia mati dalam Tuhan. Nah, saya mulai menginjili dia dan saya bilang, semua kita orang berdosa. Bapak Tuhan, kamu saya tidak. Ada orang tidak merasa dosa itu banyak, Bapak. Bapak misalnya menipu, Bapak tidak pernah menipu, tidak. Tidak pergi ke gereja juga berdosa. Bapak tidak pernah, Bapak pernah tidak ke gereja, dari dulu saya ke gereja. Pukul istri juga dosa, saya tidak pernah pukul istri. Iri hati juga, saya tidak pernah iri hati. Sombong, saya tidak sombong. Wih, ini orang rasa diri suci. Saya bilang, Tuhan, saya mesti ngomong apa? Kalau saya bilang begini, mungkin Bapak pernah mencuri, dia tidak. Saya sudah bingung, dia saya tidak pernah mencuri, tapi saya punya kawan pernah curi kambing dan saya dimakan. Nah itu sudah, ya. Satu dosa saja sudah bisa buat Bapak masuk neraka. Karena upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Jadi syarat masuk neraka adalah dosa satu. Dosa satu saja sudah harus membuat kita masuk neraka. Nah, kita punya dosa berapa banyak? Dan tidak ada cara, tidak ada obat menghapuskan dosa. Ada orang bilang, kalau makanya orang agama lain mengajarkan berbuat baik
supaya diselamatkan. Tapi bagi Kristen tidak ada perbuatan baik bisa hapuskan pelanggaran. Kalau saudara jalan hari ini tidak pakai helm, tidak ada SIM, lalu polisi tangkap saudara, tilang, lalu minggu depan sidang pengadilan, siap. Saudara pikir minggu depan, ini hari Selasa, ya minggu depan masih ada satu minggu. Lalu besok saudara lihat ada orang miskin, saudara bawa beras, kasih. Lalu besok, ada bencana alam, saudara bawa tolong. Besok ada renovasi, bawa lagi. Semua saudara bawa. Sampai hari minggu depan, hakim mulai menghakimi saudara. Benarkah minggu lalu saudara melanggar peraturan lalu lintas? Benar hakim. Tapi hakim mesti tahu bahwa minggu lalu juga saya sudah bantu beras di tanah. Minggu lalu juga saya bantu renovasi gereja. Minggu depan saya sumbang ke Asuhan. Minggu lalu juga saya bantu korban bencana. Jadi memang saya melanggar, tapi saya sudah berbuat baik. Saya tanya, itu hakim bebaskan saudara tidak? Tidak. Pikir baru jawab. Itu hakim bebaskan saudara tidak? Pikir baik baru jawab. Itu hakim bebaskan saudara tidak? Hakim itu pasti bebaskan saudara. Kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli. Kamu berbuat baik berapa banyak, pelanggaran tetap pelanggaran. Perbuatan baik tidak pernah bisa hapus pelanggaran. Tidak bisa. Bahkan dengar ini baik-baik. Pelanggaran atau dosa tidak bisa ditebus dengan berhenti berdosa. Saudara penjahat, lalu sekarang berhenti jahat, lalu saudara pikir saudara akan selamat? Tidak. Saudara pemabuk, lalu mulai sekarang berhenti mabuk, lalu beres? Tidak. Karena Alkitab melihat dosa sebagai hutang. Doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Kata kesalahan itu dalam bahasa asli Alkitab itu bilang, ampunilah kami akan hutang kami. Jadi dosa itu hutang, bikin dosa itu hutang. Nah sekarang saya tanya, apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Tidak. Saya tidak punya uang, kata pinjam 100 juta dikasih. Minggu depan kata 100 juta lagi, sudah 200. Minggu berikut lagi 300 juta. Minggu berikut lagi marahlah dia. Ini hutang sudah sampai 400 juta. Kenapa hutang terus? Lalu saya katakan, saya janji mulai sekarang tidak hutang lagi. Terima kasih, permisi. Selesai. Tadi kan hutang, sekarang sudah berhenti hutang. Selesai masalah? Tidak. Berhenti hutang itu masalah nomor 2. Masalah nomor 1, bayar. Dosa itu hutang. Soal saudara berhenti berdosa itu nomor 2. Memang harus, tapi itu nomor 2. Nomor 1, bayar itu hutang dosa. Bayar pakai apa? Upah dosa dalam maut. Berarti bayar pakai nyawa. Nah, kalau kita bayar pakai nyawa, bagaimana? Habis lagi. Itulah sebabnya perlu 1 nyawa untuk membayar seluruh dosa. Maka anak Allah datang ke dalam dunia dan dia mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib bilang, sudah selesai, sudah lunas. Semua hutang dosa kita lunas dibayar di kayu salib. Waktu saya pikir begitu saya bersyukur. Kenapa? Karena kalau Bapak tua di atas kayu salib dia bilang hampir selesai. Atau dia bilang begini, sebagian besar sudah selesai, sebagian kecil saja membawa saya ke neraka. Tapi dia bilang sudah selesai. Ya, amin. Dihapuskan dosamu hanya oleh darah Yesus. Semua agama lain tidak pernah punya konsep penebusan. Mereka hanya pikir berbuat baik lalu dosa mereka ditutupi. Nanti mereka kaget sudah neraka. Satu-satunya agama yang mengajarkan konsep penebusan itu hanya Kristen. Nah, karena itulah maka kita ini bersyukur. Kalau saudara punya uang 1 miliar, lalu tidak bisa bikin apa-apa, tinggal tunggu mati. Tapi tiba-tiba ada orang datang bilang, saya bayar lunas. Apa kamu tidak bersyukur dan berterima kasih kalau perlu merayap sujud menyembah itu orang yang sudah bayar hutang kamu? Kalau begitu, kita pertama bersyukur karena dia dengar, jawab, kabulkan doa. Tapi ada syukur lain yang lebih hebat, yaitu karena dosa kita telah dihapus. Tapi yang dihapus dosanya hanya orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau Kristen KTP saja, yang hanya KTP saja Kristen,
Ya, saudara belum sungguh-sungguh Kristen. Maka jangan harap ada penghapusan dosa. Karena ada banyak orang Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Ada banyak orang Kristen, tapi sebenarnya kan Yohanes 1 ayat 12 bilang siapa menerimanya diberi kuasa jadi anak Allah. Siapa menerimanya, menerima Yesus jadi anak Allah. Kalau jadi Kristen tapi belum pernah terima Yesus, anak siapa? Anak siapa? Yohanes 8 ayat 15 bilang iblislah yang menjadi bapa. Makanya saya bilang celakalah kalau sampai orang Kristen sebenarnya rajin masuk gereja, tapi sesungguhnya adalah anak iblis. Celakalah kalau majelis-majelis gereja adalah anak iblis. Dan celaka juga kalau ternyata pendeta belum sungguh percaya Yesus, pendetanya anak iblis. Kita ini hidup di daerah Kristen, tapi justru karena kita di daerah Kristen, kita pikir kita aman. Ya, tapi sebenarnya iman kita tidak pernah sungguh-sungguh percaya Yesus. Saya pelayanan di Flores, lalu ada pendeta cerita, dia bilang, Pak Pendeta, saya punya majelis jago. Jago apa? Dia punya banyak simpanan, istri banyak. Bukan. Itu simpanan apa? Dia pelihara itu buntiana, jin-jin, tapi dia baik. Kenapa? Kita punya tanah gereja di atas gunung. Mau pembangunan gereja, trek tidak bisa bawa material di atas. Dia trek turun bangku kayu semen di bawah gunung. Lalu pendeta pengumuman, besok jemaat kita kerja bakti angkat batu, kayu, pasir, semua kayu naik di atas. Lalu ini majelis bilang, tidak usah jemaat, diam-diam saya di rumah. Malam dia kerahkan dia punya jin, setan-setan semua, angkat batu, kayu, semen, pasir semua. Besok pagi sudah di atas. Hebat, setan begitu kan? Iya. Wih, saya baru tahu ada setan mendukung pembangunan gereja. Satu kali ada orang mau ibadah, harus tutup jalan, minta izin, polisi tidak kasih izin. Padahal mau buka tenda, dia bilang Pak Pendeta tenang, buka tenda ibadah. Kurang 1 jam dari jam ibadah, dia jalan 1 kilo, kesan dia bawa kapur putih, dia garis di jalan, garis di sini, dia ibadah mulai. Tidak ada kendaraan bisa lewat, motor, mobil kena itu kapur, mesin mati. Kebaktian berjalan yang baik. Habis kebaktian, baku topi hapus itu kapur, semua mesin hidup. Tadi saya kaget ada setan dukung pembangunan gereja. Sekarang saya tambah kaget ada setan dukung pelayan. Tapi majelis tidak peduli dia dukung pelayanan pembangunan gereja. Itu anak setan yang ada di gereja. Dan berapa banyak anak setan ada dalam gereja? Itu Kristen KTP. Kadang-kadang hanya datang kebaktian lihat pendeta Rap dari Jakarta bilang kapal selam Amerika, kapal selam konvensional itu bisa menyelam 3 minggu di bawah permukaan laut baru keluar. Tapi Amerika bikin kapal selam lebih canggih, selam 3 bulan baru naik ke permukaan. Tapi ada kapal selam lebih canggih, itu kapal selam orang Kristen. Dia bisa menyelam 11 bulan. Waktu habis Natal dia mulai menyelam. Begitu pas mau Natal baru dia keluar dia. Itu Kristen KTP. Yang model begini jangan harap dosanya ditebus. Hanya orang yang telah terima Yesus betul-betul dari hati sebagai juru selamat dan Tuhan, atau bahasa lain telah dilahirkan kembali. Amin. Orang itulah yang mendapatkan penebusan. Jadi kalau saudara belum percaya Yesus, jangan bersyukur karena tidak dihapuskan dosamu. Percaya Yesus dulu, dihapuskan dosa. Dan sekarang terakhir, jangan terulang. Sekarang perhatikan ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniakan yang terlimpahan, membuatnya sangat kaya, batang air penuh Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, demikian engkau menyediakannya. Engkau mengiri alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan tanahnya, dirus hujan engkau mengemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya, engkau memahkotai tahun yang kebajikan, jejak mengeluarkan lemak, tanah-tanah gurun menitik, bukit-bukit berkat yang sorak-sorai, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan ikan. Kalau sudah baca ini, kira-kira bidang apa yang lagi dibicarakan? Pertanian. Kenapa pertanian? Karena memang pertanyaan mereka itu bertani. Dengan kata lain, ternyata saudara lihat mereka rupanya hasil panennya bagus sekali. Hasil panennya bagus sekali. Tapi kuncinya di mana?
perhatikan ayat 10, ayat 1. Engkau mengindahkan, engkau menyediakan gandum. Ayat 11, engkau mengairi alur bajaknya. Di akhir ayat 11, engkau memberkati tubuh. Ayat 12, engkau memahkotai. Engkau. Artinya mereka sedang membuat pengakuan iman bahwa di balik keberhasilan mereka sebagai petani itu ternyata ada Tuhan di balik semua. Tuhanlah yang membuat gandum-gandum boleh ada. Tuhanlah yang menurunkan hujan. Tuhanlah yang membuat kambing domba itu ada di padang. Tuhan yang membuat sampai bajak, alur bajak air itu semua lengkap. Semua engkau. Nah, kalau memang Tuhan yang buat berhasil, kenapa tidak bersyukur pada Tuhan? Ingat ya, orang boleh kerja apa saja, boleh rencana apa saja, tapi semua kembali pada Tuhan. John Calvin berkata bahwa kita bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun di luar kehendak Tuhan. Lu mau rencana apa saja, kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak. Politik Brasil itu memunculkan seorang politikus Brasil bernama Tancredo Neves yang maju di dalam pemilihan presiden Brasil. Dan pada waktu kampanye pemilu, dia dengan berani berteriak dari panggung kampanye, jikalau aku bisa mendapatkan sekian persen suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Wah. Dan begitu pemilu, ternyata betul dia mendapatkan sekian persen suara pemilihnya dan dia ditetapkan sebagai pemenang pemilu. Dia yang akan jadi presiden. Sudah menang pemilu dan siap untuk pelantikan. Besok pagi jadwal pelantikan. Lagi siap-siap besok pagi pelantikan. Ini sore dia sakit kepala. Lalu ambulans angkat dia bawa ke rumah sakit. Sebelum sampai rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok pagi pelantikan, ini sore nanti. Langsung kurang-kurang di Brasil keluarkan judul besar, dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi besar. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa jadi. Rencana boleh matang, tapi tidak bisa jadi. Saya ini hobi nonton sepak bola, dan klub kesayangan saya itu adalah Manchester United. Dan satu malam Manchester United akan melawan Chelsea. Lalu saya pakai Orange TV untuk ada bola. 2:30 bolanya. Dan saya pulang pelayanan jam 12. Tunggu berapa jam lagi akan nonton bola. Lalu saya mulai buka di TV. Ternyata pulsa bola habis. Berarti saya tidak bisa nonton. Lalu saya angkat telepon semua teman yang jual pulsa bola, tapi karena sudah malam, semua sudah tidur. Berarti tidak dapat. Tapi saya ingat bisa beli pulsa bola lewat ATM Mandiri. Maka malam-malam saya keluar cari ATM Mandiri. Itu sudah kira-kira 1:30 lewat. Lalu sampai ATM Mandiri, masuk kartu, beli pulsa bola. Tiba-tiba tulisan muncul, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Tapi saya ingat, saya punya rekening BNI, maka saya cari lagi ATM BNI. Setelah saya cari ATM BNI, lalu dari ATM BNI saya transfer ke Mandiri, lalu saya kembali ke Mandiri lagi, lalu beli pulsa bola. Setelah itu dapat, sudah hampir 3:30. Lalu saya pulang sampai di rumah, saya mulai masuk kasih nomor serinya. Susah sekali baru aktif. Apa yang masalahnya? Saya buka Google cari bagaimana cara registrasi, semua repot sekali. Ya, bola sudah 2:30. Ya, akhirnya jam 2 tuntas, selesai, siap. Lalu saya bikin kopi, duduk manis, siap 1/2 jam lagi nonton bola. Dan tiba-tiba saya sadar 5:30 pagi. Rupanya saya tertidur. Hanya 1/2 jam saya tertidur. Saya maki diri sendiri. Saya capek-capek kemana tiba-tiba. Udah 1/2 jam saya tidur. Waktu itu saya sadar, ternyata hanya untuk nonton bola saja untuk kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, biar nonton bola pun tidak jadi. Artinya, kalau
Tuhan mengendaki semuanya. Kalau Tuhan tidak mengendaki, tidak jadi. Kalau gereja ini jadi, itu karena kehendak Tuhan. Kalau hari ini kita bertemu, itu kehendak Tuhan. Kalau hari ini tim haleluya sampai di sini, itu kehendak. Semua ini berkat Tuhan yang harus disyukur. Ya. Kita bersyukur, saudara-saudara bersyukur karena Tuhan boleh pakai Ibu Hana dan teman-teman batu di sini. Saudara diberkati. Tapi tim haleluya juga, air sejuk secangkir yang kau berikan, kamu tidak kehilangan ubahnya. Apalagi sudah lebih dari air sejuk secangkir. Dalam jerih payah lelah dengan Tuhan, ya, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah tinggal di sini. Waktu saya menjalani desa-desa Sulawesi, jalannya susah, hujan-hujan, mobil biasa tidak bisa masuk. Ada satu bapak yang kasih pinjam Pajero Sportnya dengan mobil besar Pajero Sport sampai ke gunung-gunung, lalu bisa memberitakan Injil sana, lalu kembali lagi ke pos pelayanan dan ada ibadah syukur. Lalu saya bilang, saudara, Tuhan bilang air sejuk secangkir kalau diberikan tidak kehilangan upahnya. Apalagi kalau pinjamkan Pajero Sport tidak kehilangan upahnya. Pinjamkan saja Pajero Sport tidak kehilangan upahnya, apalagi sumbangkan. Artinya apapun yang kita buat, ingat ya, kalau belum percaya Yesus, kau buat apapun tidak ada hitungan. Tapi setelah kamu percaya Yesus, kau buat sekecil apapun, Tuhan hitung. Semua kita sekarang firman Tuhan bilang lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Kata Yunani bahasa asli itu makarios, terjemahan Inggrisnya adalah blessed. Jadi harusnya adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada memberi. Saudara menerima gedung ini diberkati. Saudara-saudara memberi gedung ini lebih diberkati. Jadi sekarang saya mau tanya, mau yang diberkati kok mau lebih diberkati? Artinya kalau sekarang kita menerima harus berpikir lain kali, jangan terus menerima, lain kali harus memberi. Memberi tidak harus sama, tapi kita bisa memberi apapun yang ada pada kita. Jangan hanya mau diberkati, cari yang lebih diberkati. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan mendengar, menjawab, mengabulkan doa. Kita bersyukur pada Tuhan karena Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur karena Dia memberkati seluruh pekerjaan kita, seluruh rencana kita sampai hari ini. Gedung mereka yang bagus ini. Selamat buat Gembala dan seluruh majelis, seluruh jemaat. Seperti kata-kata Sami tadi, pakai sungguh-sungguh. Ya, gedung ini harus dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita mati dulu. Syukur Tuhan nanti Bapak Pendeta. Syukur Tuhan.
yang membuat mengadakan semua perkara jadi dalam kehidupan kami umat-Mu yang percaya kepadamu Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa permohonan kami umat-Mu Bapa di surga. Terima kasih buat jawaban-Mu yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Engkau mengampuni kami dalam semua perbuatan kami yang sempat menyakiti, melukai perasaan kudus-Mu, tapi Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan atas pengampunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau perhatikan kami, apa saja yang kami usahakan kerjakan, Kau berkata Allah melimpah kami nikmatinya. Terima kasih kami panjatkan kepada Bapa di surga atas berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami tidak saja bersyukur menerima sesuatu daripada Tuhan, bahkan sesama kami manusia, tapi kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus membawa kami bukan hanya menerima, tapi mau memberi kepadamu Bapa di surga, kepada sesama kami, mau memberikan sesuatu ya Bapa kepada teman-teman kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan, yang sudah Kau sampaikan buat kami. Seberapa kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus berkarya penuh dalam hati hidup kami. Kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dengan demikian keselamatan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat hamba-Mu, yang hamba-Mu dari Jakarta yang sudah membuat perkara yang besar. Tuhan, karena karya-Mu Bapa, Engkau berkati yayasan ini Bapa di surga. Berkat-Mu mengalir, melimpah sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Dan masih banyak orang akan ditolong buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat masyarakat di desa ini, pemerintah di desa ini, jemaat di tempat ini. Curah limpah ruahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biar pemerintah di desa ini Tuhan pakai sebagai wakil Allah untuk keselamatan mereka juga Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa-Mu yang sudah pakai, minta Tuhan pakai menjadi saluran berkat buat kami. Kami angkat hamba-Mu, kami simpan dia di atas metropolitan Roh Kudus, melimpah-limpah karya Allah dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami syukuri firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Sambil mohon berkat dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menyalakan persembahan dan solo akan dinyanyikan oleh saudara kita. Berikan waktu dan kesempatan. Sambil pujian ini dinaikkan kepada Tuhan dan persembahan. Shalom Bapak Mama, yang tahu pujian ini bisa bernyanyi bersama saya. Kita sama-sama puji Tuhan dan memberikan persembahan.
Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati pujian yang dapat disampaikan oleh anak Tuhan. Dan kita akan masuk pada acara yang berikut, doa pinta bisa, gedung gereja dan penyerahan kunci. Dan kepada Bapak Ketua Majelis Daerah, kami persilakan untuk doa pinta bisa. Kita akan itu pujian, uruskan tempat ini dan saya jemput kita semua berdiri. Memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah syukuran penghabisan gedung ini Bapa. Sebab itu Tuhan, kami serahkan ruangan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terhitung hari ini semua pintu terbuka menerima menampung jiwa-jiwa datang kepadamu untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk itu saat ini kami resmikan tabiskan gedung ini untuk dipakai daripada umat Tuhan di tempat ini, sambil memohon di dalam berkat di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah mengalir melimpah di ruangan ini dan gedung ini. Terima kasih Bapak. Hamba orang tua ini lagi berlutut di kaki Tuhan, mau menyerahkan hidupnya melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami angkat hamba-Mu, kami simpan di atas mezbah pelayanan-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu sehingga pelayanan mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit dan sembuh, yang terikat dan belenggu dalam dosa apapun dilepaskan, sehingga umat-Mu di tempat ini menerima selamat hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami lantik hamba-Mu untuk menjadi gembala sidang di tempat ini, sambil mohon berkat di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat mujizat pelayanan terjadi dalam pelayanan hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan
kunci gedung gereja ini untuk dipakai digunakan bersama umat Tuhan beribadah di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menerima kunci gereja ini untuk mempergunakan gereja ini menjadi tempat ibadah bersama umat di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, dan kita akan masuk pada acara yang berikut adalah tanda tangan prasasti. Tanda tangan prasasti, dan kami beri kesempatan kepada keluarga Dipo dan juga Mas Daerah untuk tanda tangan prasasti. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Mas Daerah untuk tanda tangan prasasti. Kami menandatangani prasasti ini untuk berdirinya Gereja Pantekosta di Indonesia di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak masih nyara. Ya, sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan atas kebaikannya, atas campur tangannya. Maka gereja di tempat ini ditandai dengan tanda tangan prasasti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Acara yang terakhir adalah ungkapan terima kasih dan kepada gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Hermanus Kebano, kami berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan ungkapan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa acara hari ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan hadir dan boleh dapat meresmikan dan menterisikan gedung gereja ini dengan baik. Dan kami jemaat sangat bersyukur kami akan memakai gedung ini menjadi tempat ibadah, tempat doa, tempat melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Sebab itu dari tempat ini kami mengatakan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar Dipo yang telah berkenan dan memperhatikan keberadaan kami di tempat ini, walaupun banyak susah duka kami hadapi, tetapi Tuhan berkenan memutus ibu punya tim lalu memberi kami support dana yang begitu banyak dan kami dapat membangun gedung ini dengan baik.